pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat ya. Kita semua sehat. Terlalu singkat itu. Kelihatannya 70 menit kelihatannya. Sampai Isa dong, Pak. Jangan, Sampai Pak. maghrib. Sampai maghrib dulu. Oke. Baiklah, saya mulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan bersama-sama mendiskusikan topik kita hari ini, yaitu pentingnya silaturahim. Saya kira nanti saya bagi tiga bagian. Memang pertanyaan pertama, apa tuh pentingnya silaturahim? Atau mengapa kita perlu membahas silaturahim ini? Kemudian yang bagian kedua itu adalah ekspresi dari silaturahim itu apa? Kemudian bagian ketiganya adalah amunisi atau bahan bakar untuk bisa mempertahankan silaturahim itu bagaimana? Saya mulai dengan bagian yang pertama, pentingnya silaturahim. Jadi saya kira kita mengenal dulu konsep-konsep. Saya mengajar medlit ya, mungkin ada beberapa angkatan yang diajar medlit. Kita kalau melihat satu konsep, yang paling harus disampaikan di awal adalah apakah konsep itu memang penting. Nah, kalau penting itu artinya penting itu ada dampaknya. Maka kalau kita sekarang ini membahas silaturahim, tentu to the point saja, apa yang menjadi dampak kalau silaturahim itu dijalankan. Dan tentu sebaliknya juga, bagaimana kalau silaturahim itu diputuskan, artinya kita tidak melakukan kegiatan yang disebut dengan silaturahim. Ternyata memang silaturahim itu mempunyai dampak. Paling tiga, kita kategorikan menjadi tiga. Dampak yang pertama kepada diri sendiri, dan itu yang paling kita kenal biasanya. Bahwa katanya kalau kita melakukan silaturahim, dampak yang nomor 1 dan 2 itu yang paling kita kenal untuk mengena pada diri sendiri adalah murah rezeki dan panjang umur. Katanya begitu. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan diri sendiri juga adalah tumbuhnya cinta sesama. Itu untuk diri sendiri juga. Nah, cuma untuk dua yang pertama, murah rezeki dan umur itu, saya kira itu sudah dikenal, itu yang paling kita kenal dampak dari silaturahim itu seperti apa. Nah, mengenai umur, saya ingat perkataannya Prof. Dus Sampurno almarhum. Tentang itu saya ingat terus dan itu saya pakai. Beliau mengatakan add years to life atau add life to years. Nah, itu pilihan. Ya, itu seolah-olah kita dihadapkan pada pertanyaan atau pada semboyan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Gitu. Jadi tentu yang kita harapkan adalah memang kita mewarnai hidup. Kita punya umur dan kita kemudian mewarnai hidup. Umur itu ditambahkan dengan warna-warna hidup, dengan aroma hidup. Jangan sebaliknya, kita hanya memanjang-panjangkan umur, tapi ternyata umur kita itu panjangnya vegetatif. Jadi satu kesempatan saya waktu mengantar jamaah ke salah satu ke masjid, ke rumah sakit di Madinah, itu saya menemukan satu pasien orang Arab yang 5 tahun dia di situ. Hidupnya betul-betul vegetatif. Jadi itu artinya panjangnya umur itu untuk berfungsi sebagai tumbuhan, tidak memberikan peran apa-apa. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Jadi kita berharap semoga dengan silaturahim itu dampaknya yang kita dapatkan adalah umur kita memang panjang, tapi umur yang lebih penting lagi adalah umur panjang itu bermanfaat buat kita sendiri dan buat orang lain juga. Itu adalah untuk yang bagian kita. Kemudian dampak yang kedua, jadi dampaknya divergen ternyata ya. Yang pertama itu diri sendiri, yang kedua itu untuk yang orang lain atau katakanlah kelompok lain di luar dari kita. Siapa mereka itu? Ternyata dengan silaturahim itu akan memberikan senang dan bahagia pada kelompok-kelompok itu. Siapa itu mereka? Malaikat. Kalau kita melaksanakan silaturahim itu malaikat itu senang dan mendoakan kepada kita. Maka kalau kita tahu dampaknya seperti itu, ya kita harus bergegaslah, bersungguh-sungguh untuk melakukan kegiatan silaturahim. Karena malaikat pun memang senang dan bahagia dengan kondisi kita melakukan silaturahim.
Dan kemudian tentu di luar dari kita, yang senang dan bahagia itu adalah target kita. Yang kita kunjungi, yang kita lakukan silaturahim itu. Saya merasakan secara pribadi dulu, ini kita mengulang sejarah masa lalu, recall ya. Di satu waktu, sewaktu saya bekerja di Puskesmas, saya dulu bekerja di Bali ya, tahun 81 sampai 84, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu saya. Dan mengetuk pintunya itu memakai salam, Assalamualaikum. Wah, saya bilang jarang-jarang nih ada orang di Bali bilang-bilang Assalamualaikum. Saya buka, siapa cewek yang datang? Pak Adang. Pak Adang yang datang. Nah, saya bisa merasakan betapa bahagianya, betapa senangnya di satu tempat yang minoritas muslim pada waktu itu, kemudian didatangi seorang sahabat yang memberi rahmat kepada kita tentu. Wah, itu luar biasa. Itu merasa saya senang seperti itu. Dan sejarah itu kemudian melanjut. Akibat Pak Adang datang ke rumah saya waktu itu, saya kemudian diboyonglah ke FKM. Itu sejarahnya dulu ya. Sejarahnya ke FKM itu seperti itu. Pada kesempatan lain juga saya bisa mendapatkan rasa bahagia seperti itu pada saya waktu dikunjung oleh Pak Hasbullah dan Ibu Becky. Jadi pada waktu saya pindah dari LA ke Ithaka di masa waktu itu tanpa berita itu tiba-tiba ada saja dua orang itu berlainan memang. Pak Hasbullah dulu, kemudian Bu Becky. Dan itu Trans Amerika itu. Jadi menyeberang daratan Amerika 2000-an kilometer itu, saya kira orang FKM yang punya pengalaman Trans Amerika itu hanya 5 ya. Pak Askobat, Pak Amal, Pak Hasbullah, Bu Becky, dan saya. Nah, itu luar biasa. Jadi merasakan betul senang dan bahagia akibat dari silaturahim. Dan tentu selain dari kita ada manusia pada umumnya memang senang. Kalau kita melihat ada orang bergaul bersapa, kemudian itu bersilaturahim, kita orang luar itu menjadi senang. Ternyata yang senang atau yang bahagia itu bukan orang yang hidup akibat silaturahim itu, orang yang sudah wafat juga. Jadi seandainya kita punya orang tua sudah wafat, orang tua itu kan punya teman. Kemudian silaturahim itu kita sambungkan. Jadi kita menyambangi, kita mendatangi teman dari orang tua itu. Nah, orang tua yang sudah wafat itu akan senang sekali di alam kubur. Karena ternyata anaknya, keturunannya menyambung tali silaturahim. Dan tentu ada lagi kelompok yang memang dengan adanya silaturahim itu ada dampaknya. Siapa? Itu menjadi jalan pahala ya sesudah mati. Maksudnya apa tuh? Banyak senior-senior saya jadi guru-guru saudara yang sudah meninggalkan kita. Ada Pak Safi Gurisi gitu ya. Ada Pak Dus, ada yang belakangan Prof Bambang, yang 3 terakhir yang belakang itu adalah Prof Bambang, Prof Nasrin, dan Ibu Mike ya. Itu bedanya beberapa hari itu saja. Nah, kalau kita tahu persis beliau-beliau itu semasa hidupnya bersilaturahim, dan kita sangat terkesan dengan kegiatan silaturahim beliau itu, maka di dalam diri kita itu ada keinginan untuk mendoakan di alam kuburnya itu, supaya mendapatkan terangnya, diberi nikmat kubur, begitu. Kenapa? Karena kita terkesan semasa hidup beliau-beliau itu sangat menjaga silaturahim, sangat berjasa. Nanti di forum yang lain mungkin kita akan bisa membuka itu. Mereka yang sudah mendahului kita. Nah, jadi itu masuk kelompok. Halo, bisa didengar ya? Masih lancar ya? Karena tadi waktu Rara bicara tuh hilang timbul itu. Jadi itu adalah kelompok-kelompok yang sesudah diri sendiri merasakan dampaknya. Kemudian ada kelompok yang lain di luar dari sendiri yang juga mendapatkan dampaknya. Tapi sebetulnya yang paling penting, inilah yang terakhir ini. Dampaknya itu kepada siapa? Silaturahim itu ternyata memberikan kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah. Dan itu yang paling utama. Jadi ternyata silaturahim itu sangat dianjurkan karena dampak yang paling utama, yang paling besar itu adalah ridho Allah. Dan kita hidup mempunyai tujuan di akhir nanti, dan kemudian tentu sampai kita nanti akhirat nanti, yang kita dambakan itu adalah ridho Allah.
yang kemudian kalau dilandasi dengan syukur dan iman, jaminannya tidak akan ada siksa. Tidak akan ada siksa bagi mereka yang bersyukur dan beriman. Dan tentu kita sangat berharap itu dapat kita wujudkan, ya. Mudah-mudahan melalui silaturahim. Nah, sebaliknya tentu kalau silaturahim tidak dijalankan, artinya kita memutus silaturahim, wah, itu sudah kata yang utamanya surga tidak mungkin menjadi bagian. Jadi saya belakangan punya cerita nih, ada seorang pejabat yang zaman dulu, ya. Pak Kusdinar, ya. maaf, bisa cepat-cepat sedikit, makasih. Oh, oke. Ya. Baik. Jadi itu nanti cerita-cerita belakangan lah. Nah, saya akan melanjutkan ke ekspresinya. Ekspresi silaturahim itu saya singkatkan menjadi 7S. Ya. S yang pertama, sapa. S yang kedua, salam tangan. Yang untuk COVID saya kira tidak sesuai. Yang ketiga itu curahan sayang. Jadi menunjukkan sayang. Kemudian ada senyum. Kemudian simpati, tolong-menolong. Kemudian ada sowan, berkunjung. Dan yang bagian akhirnya adalah souvenir, jangan lupa. Jadi 7S itu adalah ekspresi dari silaturahim. Ketujuh-tujuhnya bisa kita lakukan bersama. Kalau tidak bisa seluruhnya sebagian lah. Tapi itu adalah ekspresi dari silaturahim. Nah, dengan demikian silaturahim itu memang ada kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Dan tentu juga ekspresi itu harus kita tunaikan atau kita jaga supaya bisa berlangsung selama kita bisa hidup bersama-sama. Nah, yang paling akhir, yang bagian ketiga, sesudah ekspresinya adalah amunisi apa yang harus kita lakukan atau kita sediakan. Itu 3 tuh. Yang pertama adalah dasarnya cinta Allah. Nah, cinta Allah, kenapa? Karena itu adalah perintah Allah, anjuran Allah. Dengan cinta Allah, kita akan bisa berharap dapat ridho Allah. Kemudian yang kedua, ada curahan perhatian kita, ada care. Itu modal untuk kita bisa melakukan silaturahim. Dan ketiga adalah cara. Jadi 3C ini, yang ketiga adalah cara. Cari cara yang relevan, yang kira-kira pas untuk melakukan kegiatan silaturahim. Jadi kalau dipersingkat dari 3 bagian yang saya sampaikan tadi, tentu yang utama kenapa kita harus bersilaturahim, karena kita sangat berharap ada ridho Allah kepada kita semua. Kemudian bagaimana ekspresi dari silaturahim, ingat saja dengan 7S itu, mulai dari sapa dan berakhir dengan sowan dan souvenir. Dan kemudian apakah kita harus melakukan itu? Ya, mutlak. Dan itu harus kita jaga. Dengan apa? Amunisinya. Cinta kepada Allah, karena Allah lah yang menganjurkan kepada kita, dan kemudian curahan perhatian, dan juga cari cara yang cocok untuk melakukan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kusdinar. Pak Kusdinar ini juga adalah wali kelas angkatan 93, dan ini bukan yang pertama kali setelah lulus kami bertemu, beberapa kali kita secara rutin bertemu ya Pak ya. Angkatan 93 memang kompak. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Kekan, Ibu Sabarita, waktu dan tempat kami persilakan. Ada berita gembira sepertinya untuk FKM. Silakan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini saya bisa diundang dan hadir untuk acara reuni. Walaupun persiapannya singkat, rupanya berhasil mengumpulkan sampai 89 ya di sini terkumpul ada. Luar biasa. Jadi terima kasih sekali dan memang tadi disampaikan bahwa ini suatu acara yang mungkin berlainan dengan reuni yang biasanya, jadi ini virtual, atau saya nggak tahu apakah sudah sering melakukan reuni virtual seperti ini? Belum. Angkatan adanya, angkatan. Kalau rame-rame belum. Baru sekarang ya. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan ini masih bulan Syawal, jadi saya sampaikan buat yang merayakan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan semua sehat walafiat, walaupun pada saat ini kita sedang
didera pandemi COVID-19. Nah, tadi disampaikan bahwa saat ini saya ini sebetulnya acting dean saja, jadi menjadi pejabat dekan saja, karena dekan yang sebelumnya yaitu Bu Agustin itu diangkat menjadi sekretaris universitas. Jadi tadi saya ngobrol dengan chatting dengan Pak Besra. Jadi sebetulnya pada saat pertama kali S1 yang reguler ini mulai program studi, dekannya pada saat itu adalah Pak Kemal Siregar. Betul ya Pak Kemal Siregar? Bukan, sebetulnya Pak almarhum. Pak. Nah, betul. Jadi terus terang Fahmi, saja. Pak Fahmi Saludin. Jadi saya tahun 88 baru lulus S2. Kemudian ketika itu saya diminta untuk mempersiapkan kurikulum untuk S1 4 tahun istilahnya dahulu. Karena yang ada dulu S1 2 tahun. Nah, jadi saya bolak-mandir ke FK, kemudian ke FMIPA untuk mempersiapkan mata kuliah itu. Jadi mungkin labelnya ketua program studi, tapi saya nggak pernah lihat SK-nya. Tapi saya mencoba untuk mempersiapkannya dan rapat dengan pengajar pada saat yang pertama kali. Jadi belum mulai pengajaran, dan ketika mulai tahun 89 mungkin ada yang angkatan pertama, kemudian saya harus masuk sekolah. Jadi saya meminta Ibu Mardiati untuk melanjutkannya. Jadi kira-kira demikian. Saya tidak ada ESLA atau tidak ada SK saya sebagai Kaprodi, karena memang Kaprodi yang kemudian operasional adalah Bu Mardiati. Saya sangat senang sekali bahwa kurikulum yang dulu dirancang itu bisa berjalan, walaupun memang ternyata tidak bisa smooth ya, karena harus pergi ke Salemba, begitu balik. Jadi saya melihat bahwa ada banyak kemajuan, dinamika untuk perubahan, sampai sekarang kurikulum S1 yang reguler kita sebutnya untuk 4 tahun itu berubah banyak sesuai dengan dinamika dari perjalanan kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa baru saja akhir Mei yang lalu kita FKMUI diminta untuk menjadi pilot project atau percontohan dari suatu program yang disebut zona terintegrasi, zona integrasi. Jadi ini satu yang unik karena jadi gini, Kemenpan RB itu mensyaratkan bahwa semua kementerian, semua lembaga itu melakukan reformasi birokrasi. Nah, kenapa? Karena memang harus pelayanan publiknya berkualitas. Nah, tidak terkecuali adalah Kemendikbud. Nah, Kemendikbud pada tahun yang lalu itu sudah menyertakan berapa puluh universitas untuk dimulai mewujudkan zona integritas, zona integritas, saya suka keliru-keliru, zona integritas. Nah, terus kemudian ternyata tidak ada yang lulus tahun yang lalu. Jadi pada tahun ini kemudian ditunjuk ada 14 perguruan tinggi untuk mewujudkan zona integritas ini. Nah, zona integritas ini saya melihat sesuatu yang sebetulnya sangat mulia, sangat baik, ideal, namun deg-degan juga karena sulit. Integritas ini kan kewibawaan dan kejujuran. Jadi manusiawi sekali, ini banyak godaan apalagi pada masa kini, sehingga kita harus memperlihatkan bahwa pelayanan yang kita lakukan itu betul-betul tadi integritasnya terlihat, dan kemudian juga didukung oleh semua komitmen semua pihak di FKMUI. Tidak terkecuali adalah stakeholders yang baik internal maupun eksternal, jadi tidak terkecuali juga alumni, mitra, dan sebagainya itu mendapat atau berkomitmen untuk melaksanakan integritas ini. Nah, saya mohon doa dari teman-teman semua yang nanti
juga mungkin akan dipilih untuk menjadi responden, karena nanti kalau kita lulus di Kemendikbud, Kemenpan RB akan melakukan survei dan mungkin akan diambil sampel dari salah satunya komponennya dari alumni gitu. Jadi mohon mendukung, mohon doanya, mohon dukungannya untuk supaya Fakultas Kesehatan Masyarakat ini dapat mewujudkan zona terintegritas tadi. Sebetulnya ada dua predikat, yaitu wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah ini seperti halnya kalau predikat pajak itu wajar tanpa pengecualian. Nah kalau ini predikatnya wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM gitu. Nah, ini juga menyebut istilahnya aja sudah harus lancar begitu ya, WBK dan WBBM. Jadi terintegritas tadi, ini suka keliru kebanyakan teman-teman dengan integrasi. Jadi integritas inilah yang kemudian dicoba untuk diresapi, terinternalisasi kepada setiap kita individu, warga, insan di FKM UI. Jadi kira-kira demikian saya mengucapkan terima kasih, saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman. Reuni dari ILUN ini suatu komponen yang harus kita kita ikutkan. Pak Besral kebetulan juga salah satu alumnus di sini. Beliau adalah sekarang menjadi manajer untuk urusan kerjasama dan alumni, Ventura dan alumni. Jadi Pak Besral nanti mudah-mudahan dapat mengangkat potensi apa saja yang ada di kelompok-kelompok teman-teman ini. Saya rasa banyak sekali, tadi katanya ada yang di mana-mana ya, ada yang di London, ada yang di Jerman, ada yang di Australia, ada yang di mana lagi tuh Mbak Rara tadi. Jadi saya rasa ini sangat bagus sekali. Kemarin waktu webinar FKM UI secara serial juga sudah banyak berpartisipasi. Saya terima kasih sekali Mas Dono, Mas Feby, siapa lagi? Jericho ya, kalau nggak salah ada. Dan nanti ada beberapa lagi yang akan berpartisipasi, berkontribusi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, selamat bereuni. Oh ya, di sini saya beserta juga Bu Asri, Prof. Asri, dan kemudian juga Ibu Asih. Bu Asih adalah Wakil Dekan 1 sekarang, dan Prof. Asri adalah Wakil Dekan 2 sekarang. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada senior saya. Ketika saya masuk, kenapa alasan saya untuk masuk FKM UI adalah karena kebetulan suami saya bertemu dengan Pak Kemal Siregar. Jadi kalau nggak ketemu, saya nggak masuk FKM UI gitu. Jadi terima kasih kepada Pak Kemal Siregar. Kemudian juga ada senior saya, Pak Izar. Mudah-mudahan Pak Izar di sini bisa bergabung, sehat ya Pak ya. Dan Pak Kusdinar juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Ada juga Bu Agustin ada juga ada. Kenapa Pak? Bu Agustin juga ada. Bu Agustin juga ada. Oh iya, Udah. Bu Agustin sebetulnya adalah Dekan FKM UI, yang saya pejabatnya aja penggantikan jadi acting dean. Jadi itu terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mudah-mudahan reuni berjalan dengan lancar dan silaturahmi kita tetap terjalin. Dan tadi Pak Kusdinar sudah berpesan ada 7S untuk manfaat dari silaturahmi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sabarina. Terima kasih. Teman-teman, kita selingan dulu gimana kalau kita kuis dulu, Mas Dono? Monggo silakan. Situ kan. Boleh ya? Saya share screen dulu ya. MC yang satu lagi kemana nih? MC saya kehilangan partner ini, kemana ini? Oh gitu. Saya boleh menunjukkan wajah Prof. Asri dengan Bu Asih dulu. Bu Asih dengan Prof. Asri. Boleh, boleh. Kita berkenalan. Bu Asih. Share screen, Bu. Bisa, Bu? Enggak, Bu Bukan Asih screen. ada kok hadir. Dinyalain Bu Asih kameranya ada. tuh suruh ngomong. Ya, dinyalain Bu kameranya Asri. suruh nanti akan muncul. Nah, ini Bu Asri. Ya, Bu. Saya gedein Iya. mukanya dulu ya. Bu Asri. Ini Bu Asri. Tuh Bu Asri gambarnya gede itu. Bu.
Ya, terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus siapa lagi lagi? Sudah tadi Bu Asi. Bu Asi. Sebentar saya gedein lagi mukanya Bu Asi, senyum dong. 1, 2, 3. Dari tadi senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo dilanjutkan Bu Mbak Rara. Oke, terima kasih Ibu. Sebelum ke performance angkatan 89, kemudian juga dari Pak Kemal, kita mau coba kuis dulu nih teman-teman supaya agak refresh dulu. Saya mau share screen sebentar. Ya. Ini gimana nih cara jawabnya nih? Langsung jawab atau gimana nih cara jawabnya? Jadi ada 2 belum. Nanti jawabnya main duluan aja karena main lucu-lucuan. Tesi. Waduh. Jadi ada 2 macam kuis. Jawabnya begini, saya bantu ya. Yang pertama. Jadi nanti setelah pertanyaan baru akan tolong semua di-mute. Ya, jangan ngomong dulu. Begitu pertanyaan selesai, baru akan dikasih tahu bagaimana cara menjawabnya. Oke? Oke ya. Baik. Jadi ada 2 jenis kuis. Yang pertama tebak siapa, Tesi. Kemudian kuis kedua uji memori. Nah, cara mainnya gimana? Cara mainnya, kalau yang Tesi, perhatikan gambar-gambar yang ditampilkan dulu. Rangkai kata berdasarkan gambar yang satu dengan yang lainnya untuk disesuaikan menjadi nama public figure yang akan ditebak. Perhatikan clue-nya, kita sudah kasih clue di situ. Nah, arti gambar bisa dibuat plesetan, jadi nggak sesuai dengan nama benda aslinya itu biasanya. Jadi kakak-kakak jangan terlalu cius ya Kak ya. Saya lihat Pak Budi udah serius sekali itu aja. Namanya juga profesor. Memori, uji memori ini perhatikan kata-kata petunjuknya. Setiap kalimat itu akan mengacu bisa kepada sosok seseorang, kepada lokasi tertentu, atau peristiwa tertentu yang pernah bersama-sama kita alami di kampus. Ini memang agak ujian usia juga ini ya. Oke, kita bisa mulai ya. Coba dulu. Ini adalah penyanyi Indonesia. Siapakah namanya? Silakan boleh ditebak. Ardila. Oke, Ini Ardila. Baru coba ya. Oh, nyoba. Orang menang gua. Baru nyoba tes. Oke. Gampang ya, bener ya. Wah. Oke, kita coba yang kedua ya. Ini udah beneran belum? Ini udah beneran. Sekarang sudah beneran. Artis Indonesia perempuan. Coba sekarang jawabnya adalah masuk ke mute semua. Kira Nasari. Syahrini. Syahrini gitu. Syahrini. Ini langsung jawab lagi semua. Boleh ya. Langsung jawab aja. Pernikahan Syahrini dan itu jadi Syahrini ya, nyambung toh. Pertanyaan ketiga. Mana ketiga? Lah, kok diem aja Rara? Heng nih, jangan-jangan. Silakan tebak. Pacet. Silakan tebak sendiri apa yang tidak mencukupi. Anda kurang beruntung. Down. Mati listrik. Jawabnya diketik aja. Jawab. Kayak ujian parasitologi ya. Ini semua. Ini mohon maaf nih, MC-nya dua-duanya hang. Apa ini jawabannya? Udah ganti aja Don. MC-nya dikudeta aja yuk, kita bikin sendiri. Jawabnya gelap, Don. Tadu. Kalau kasih. Tebak ini siapa? Yang mana? Mana? MC.
MC-nya kabur mana? Aduh, saya panggil dulu. Busen. Halo. Assalamualaikum. Teman-teman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman, saya Raffi Ahmad. Saya mau Raffi Ahmad. Teman-teman, saya mau ya. Iya, Bu Rina. Terima kasih, Bu Rina. Oh ya, banyak. Mudah-mudahan. Oke, Bu Rina. Assalamualaikum. Bu Rina juga pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Don. Salam. Nah, kita uji member. Sampai situ balik mana ya? Udah selesai. Ini kuisnya udah selesai. Uji memori. Uji memori dulu ya. Oke. Beliau adalah salah satu alumni asrama PGT 17. Siapa tuh? Murah sejuk, tegas, dan mirip pemain film ternama. PGT Jika apa? beliau PGT? bicara sedikit pun kita akan melewatkannya. Yang bisa raise Sudah hand. mencetuskan berbagai ide ulang untuk Askobat Gani. Prof. Askobat Gani. Aduh, kalah gua sekarang. Prof. Askobat Gani. Askobat. Weh, Yeay. Pak Pandi Hebat. Oke. Menang siapa? Teruskan lagi. Oh, satu. Yang menang nanti diberikan itu iPhone 7 dalam bentuk leaflet. Asik. Lanjut mungkin Kak Sekarang Dono, kita ke performance angkatan 89 gimana? Ore. Siap. 89. Coba. 89 siap? Boleh saya request begini. Siap. Tolong Nah. yang bukan angkatan 89 videonya dimatikan. Angkatan 89 doang yang nyala. Oke? Angkatan Setuju. akhir matikan videonya biar kita tahu angkatan 89 itu siapa aja. Iya. Oke, mantap. Bob, Besral dimatikan, tetap wajahnya ada. Tolong Uke, dandan yang baik Uke, udah dilihatin orang? Yaelah. Oh, itu tamu salam. Oke, ini angkatan 89 semua nih. Sudah muncul? Sudah, terima kasih. Akan disampaikan oleh istri saya di sebelah sana, Lucy Wahidah Widawati. Silakan. Yeay. Ayo Lus. Semangat performance nih. Bukan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kayaknya Lucy nggak ada. Assalamualaikum Kok nggak warahmatullahi ada Lucy? wabarakatuh. Mana Andri? Selamat para hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi Hormati wabarakatuh. semua guru, Waalaikumsalam warahmatullahi staf FKM UI, Bapak Kemal Siregar, Bapak Kusdinar, Ibu Asih, Ibu Mardiati, Urusan nih. Pak Izhar, kemudian Ibu Agustin, Ibu Ratna Juwita. Teman-teman seangkatan saya, FKM UI, Angkatan 89. Oke, salam kangen semuanya. Halo. Hai Lucy. 90, 91, 92, 93 yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat sehat dan kebahagiaan yang luar biasa untuk bisa berkumpul di sini walaupun dengan suasana yang sangat spesial. Yang satu sama lain seharusnya dekat dalam jarak, namun mempunyai kesempatan yang sama untuk bersosial distancing dengan kawan-kawan di sini yang ada di luar kota maupun yang ada di luar. Yang ngomong si Lucy, tapi nggak kelihatan ya Lucy-nya di mana. Kita bersilaturahmi di tengah pandemik ini dalam keadaan virtual. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi rasa kedekatan hati kita dalam hati kita. Jadi saya sangat bersyukur ya dengan adanya pandemi ini rupanya rasa silaturahmi ini lebih mempererat. Hal-hal yang biasanya itu tidak pernah kita pikirkan, ternyata ini menjadi ajang baru. Udah diingetin jangan lama-lama katanya, ini udah nenek-nenek nih, jadi kalau ngomong ternyata jadi makin panjang. Udah kangen ya? Jadi moto jauh di mata, dekat di hati. Itu sebenarnya udah enggak ya. Kita dekat di mata,
Tapi hati juga. dekat di hati. Hati juga. Jadi tidak ada lagi nih moto Fisik aja yang jauh. dekat di hati, hanya physical distancing aja rupanya yang memberikan jarak buat kita. Oke, saya diberikan kesempatan untuk mewakili teman-teman Angkatan 89 untuk berbagi informasi mengenai keberadaan mereka saat ini. Tidak terbayang ya, perjalanan panjang yang hampir umur 31 tahun sejak kita masuk FKM tahun 89. Mungkin udah bukan generasi buat anak-anak kita lagi, tapi masing-masing dari kita mungkin udah bersiap-siap untuk menjadi nenek-nenek atau kakek-kakek. Buat generasi FKM berikutnya. Jumlah angkatan kami di awal tahun 89 itu berjumlah 43 orang, namun dalam perjalanan studi hanya berkurang 2 orang, jadi jumlahnya kita 41 orang. Satu kawan kami beberapa tahun yang lalu sudah mendahului kita, almarhum Solihin Jawadal Furqon, yang pada waktu kuliah jadi teman kita ini dikenal sebagai seorang pujangga. Jadi dalam waktu luangnya biasanya tuh dia menuliskan puisi-puisi buat kita semua. Kayaknya dia juga sering ini menuliskan puisi request dari siapa nih yang mau mendapatkan puisi dari beliau. Oke, izinkan saya izin Mbak Nur Lela, istri almarhum Solihin, untuk mungkin melambaikan tangannya buat nyalakan videonya, Ju, nyalakan videonya. Nyalakan videonya, itu dia. silakan Mbak Nur Lela. Nah, ini saya pin spotlight videonya. Ini dia beliau. Ayo. Assalamualaikum Mbak Nur Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan maksudnya mantan guru-guru dari almarhum Pak Solihin dan teman-teman seangkatannya, dan ini beberapa adik-adik kelas dari Pak Solihin. Oke, izinkan saya dan kawan-kawan ini yang beragama Islam untuk membacakan surat Al-Fatihah buat almarhum Solihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan almarhum teman-teman diberikan tempat yang layak di sisinya, diterangkan alam barzahnya sampai menunggu hisabnya nanti. Terima kasih Mbak Nur Lela. Sekarang saya mulai mau ini ya. Oke, satu-satu ini. Ini saya ada catatan nih, lupa juga nih, teman-teman udah semuanya jadi orang-orang hebat di sini. Oke. Update dari teman saya angkatan 89. Jadi appreciate yang pertama buat Pak Ede Surya Darmawan. Jadi waktu kita masuk FKM pertama itu, Pak Profesor Askobat Gani mendapatkan amanah menjadi pimpinan IAKMI. Nah, sekarang ini teman kita, Pak Ede Darmawan. Oke, applause buat him ya. Masya Allah. Alhamdulillah, very proud of you. Kemudian, achievement lain yaitu Sekretaris Pak Ede, Pak Hussein. Kemudian ada Bian yang menjadi Ketua PAKI, jadi kesehatan kerja. Ada sahabat saya juga ini Santika. Bentar. Santika mana Santika? Bentar. Santika Warman mana nih? Dia meniti dengan passionnya walaupun tidak secara langsung. Cang, senyum Cang. Ayo Cang. Oke. Yang tidak secara langsung mungkin berkecimpung dalam dunia kesehatan masyarakat, tapi tetap dari awal itu dia dengan kemudian dari mulai Femina sampai sekarang menjadi pemimpin redaksi Her World Magazine Indonesia. Kemudian para pejabat di Kementerian Kesehatan, ada Lita, kemudian mana Lita, Dian, dan Yusuf yang menjadi wakil di Dinas Kesehatan Tasikmalaya.
Tunggu Yusuf. Yusuf. Nih dia orangnya nih, Yusuf nih. Oh. Yang jadi dosen di alma mater sendiri, yaitu di FKM UI, ya selain Pak Ede, kemudian ada Bu Dian, kemudian Trianti di Gizi, kemudian Fatma, kemudian ada dosen lain juga yang sebelumnya di UI, Uke ya, Yayu, yang kemudian dia harus pindah ke UGM untuk mengikuti suaminya. Di universitas swasta ada Bapak Baikuni. Ini maaf ya, saya kadang-kadang ngomongnya Bapak, kadang-kadang nama aja. Even sama suami juga begitu. Jadi ada Baikuni, ada di UIN, ada IPIK, di Hamka, ada Anggi, kemudian ada Pipit di Hamka juga. Oke, kemudian yang sebentar. Oke, di konsultan ada Dedi, kemudian ada Evi menjadi konsultan World Bank, ada Ima di UNFPA, kemudian di tempat swasta nih, tapi karirnya juga ini ya, very proud of you, brilliant, mulai dari Wiwi, kemudian di perusahaan sekuritas, kemudian ada Umi di BNI. Di LSM ada Ira, Kurniawan, Ria, Husen, Usep, dan Sari yang menjadi teman saya sebenarnya pertama waktu saya keluar dari keluar dari FKM, pekerjaan saya pertama sama dengan Sari di Perinasia, tapi Sari ini sampai sekarang itu masih tetap jadi ini ya, maksudnya menjadi pemimpin Perinasia malah sekarang. Oke, proud of you Sari. Gue udah kemana-mana nih. Oke, mana lagi nih? Kok hilang? Lucia. Okay. Kemudian di swasta ya, selain tadi ada Umi, kemudian ada Sandi, Imran, ada Lucia, ada Irna, Rahyati, Setio, dan Tiur. Oh, I miss you all of them. Ini udah berapa lama nih saya kayaknya nggak ketemu. Ada Tiur. Ini Tiur. Kangen Tiur. Oke, kemudian satu lagi di BPJS Kesehatan. Ada mengisi nggak ada? Mengisi Raja nggak ada ya? Kita. Mengisi Raja nggak ada. Nah, yang suaminya belum dikenalin. Oke, yang dua terakhir ini ada jadi kita studi S3-nya sih nggak selesai gitu loh, mulai dari lulus sampai sekarang jadi studi terus gitu ya. Bedanya yang satu ini murni sebagai istri ekspatriat yang mendampingi suami di Middle East, meniti karir di bidang perminyakan. Yang satu lagi saya sudah belajar ini public health mulai dari hampir 31 tahun ya, dari tahun 89, tapi terus belajar setiap hari mengisi kekurangan dan meniti sebenarnya meniti karir yang baru lagi nih, PhD, pengalaman hidup, yang mendampingi suami tercinta yang berkarir di bidang kesehatan masyarakat. Jadi sini deh, mana suami saya, mungkin ada yang belum kenal, mohon maaf yang udah kenal ya. Halo. Ya oke, itu aja. Jadi alhamdulillah, jadi saya di sini mendampingi suami yang bekerja di Universitas Derby di Inggris sebagai pengajar di bidang kesehatan masyarakat. Itu aja dari saya sebagai wakil dari Angkatan 89. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan dalam informasi saya. Itu aja. Terima kasih. Sen, silakan Sen. Baik, terima kasih. Sen, suaranya nggak ada Sen, ulang Sen. Aduh. Gak apa-apa, udah langsung aja, lanjut. Nggak ada suaranya, ulang dong. Nggak ada suaranya, nggak seru. Sayang, wih Baikuni kok jadi kurus banget ya? Kenapa ya? Kasian banget. Baikuni diet. Stop dulu Sen. Diulang.
Kebiasaan sehat untuk mencegah COVID-19. Pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, jika batuk. Aduh. Pola makan sehat dan jangan lupa selalu Videonya nggak keluar. menghirup dengan disinfektan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Riau. Kacau gini. Nggak kelihatan ini videonya, Sen. Iya. Mana videonya, Sen? Videonya mana? Husen stres. Tenang. Sen, matiin dulu, Sen. Terus siapa? Andrew. Semangat, Sen. Sen. Stop sharingnya dulu. Stop sharing dulu. Ganti baju. Mana Husennya? Husen. Di stop dulu, Sen. Nah, udah. Oke. Husen stres. Pakai masker. Ayo, Mir. Lo. Nah. Kaosnya dong, kaosnya 89. Oke. Aneh, bagus deh. Hilang. Screen hilang. Ini ya. Ada screennya. Keliling-keliling kampung, menyapa masyarakat dengan salam, makan yang sehat, jaga jarak, dan pulang ke rumah jangan ganti baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Untuk lagi. Kebiasaan sehat ini untuk mencegah COVID-19. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, etika batuk ataupun bersin, olahraga yang teratur dan istirahat cukup, pola makan sehat, dan jangan lupa selalu membersihkan lingkungan sekitar. Ada suaranya, Sen? Suaranya kemana, Sen? Nggak ada suaranya. Husen, di-unmute, Sen. Lu. Husen, jangan... Apa, Don? Suaranya nggak kedengeran. Ini dubbingnya, gue dubbing dah. Fakultas Kesehatan Masyarakat Dubbing Universitas Indonesia. Husen, unmute yourself, Husen. Ya, pas Dono lagi. Sen di unmute. Ini. Malah ketawa Husennya. Sen, unmute Sen. Husen di unmute. Husen. Nah. Sehingga kita lebih produktif. Mundur lagi, Sen. Mundur lagi. Udah kagak. Ntar udah jalan aja terus. Oh iya, oke. 91 sampai 93 nungguin. Oke. Ya, silaturahmi. Wah, giliran dia bagus. Pinter ya. Husen sengaja nih. Iyo. Hidup bersih dan sehat. Emang. Wow. Waduh. Mari kita lawan COVID. Pakai masker, cuci tangan, jauh kerumunan. Oke?
kita lakukan untuk mencegah COVID-19, selalu cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila bepergian, tetap jaga jarak, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Salam sehat. Hidup sehat, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, pikiran yang positif. Wah, keren. Tetap semangat, kita pasti bisa. Cayo! Cegah penularan COVID-19, selalu gunakan masker saat di luar rumah. Semangat Indonesiaku, mari kita lawan COVID-19 dengan olahraga teratur dan makan makanan bergizi. Salam semangat dari Qatar. Jaga stamina dengan berolahraga teratur, jangan lupa pakai masker. Ayo bersama tuntaskan COVID-19. Do your part, jangan lengah jaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Jaga teman, jaga FHMUI, jaga Indonesiaku. Mantap. Wah, Mas Tio. Teman, mari kita perangi COVID-19. Tetap ikuti aturan dan salam sehat. Semangat memerangi Corona-19 dengan bergotong royong dan bersatu dalam perbedaan demi Indonesia sehat. Hidup, hidup. Mantap. Kesehatan adalah untuk semua. Masyarakat sehat, kita sehat. Mari kita bersama melawan pandemi COVID-19 dengan hidup bersih, hidup sehat, jaga jarak, selalu pakai masker, lawan semuanya dengan penuh berdoa pada Tuhan. Semangat, kita pasti bisa. New normal, rajin cuci tangan, rajin semprot-semprot, pakai masker, makan makanan bergizi, dan tetap olahraga. Stay healthy, stay safe. Ayo lawan COVID, sehat Indonesia. Kita harus berterima kasih pada COVID, karena dengan COVID, PHBS bisa tersosialisasi dengan sangat-sangat baik. Tetap waspada, jangan panik. Sen. Mohon maaf rekan-rekan atas nama Ketua Angkatan 89, saya mohon maaf waktunya kelamaan. Nah, kakak kelas nggak boleh dimarahin. Nanti lo kagak masuk. Oke, makasih. Silakan. Kita kan yang mengodik semua, jadi harus nurut ada kelas. Oke, MC silakan. MC. Silakan. Coba yang angkatan yang berikutnya boleh dinyalakan lagi semua videonya. Terima kasih. Angkatan 89 dimatiin nggak videonya? Nggak usah. Ntar dulu. Tunggu perintah moderator. Oke, sekarang udah on lagi. Tadi nikmatin hiburan 89. So enjoyable. Rara. Masya Allah. Videonya dinyalakan, angkatan lain videonya ditutup. Ya. 93, mohon perhatikan waktu karena yang lain juga sudah mau tampil. Kita tidak mau berkejar-kejaran dengan maghrib. Silakan angkatan 93. Maaf, semua teman-teman mungkin di mute ya. Ya. Oke. Sudah boleh, Bu MC? Dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Selamat sore, salam sejahtera Bapak, Ibu dosen yang kami hormati, Bapak Kusdinar, Bu Agustin, Bu Sabarina, dan Bapak Ibu dosen yang maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu dosen. Dan juga yang kami hormati dan kami sayangi kakak-kakak alumni S1489
90, 91, dan 92, serta rekan-rekan alumni Angkatan S1493 yang saya banggakan. Alhamdulillah senang sekali bertemu, bisa bersilaturahmi secara virtual. Sungguh kebahagiaan dan kebanggaan dapat bergabung bersama di media Zoom ini. Silaturahmi meluaskan pikiran, memperkaya sudut pandang, dan salah satu dari sekian banyak pintu surga. Hadirin, ke Jogja cari kemuning, pergi bertiga naik kereta. Angkatan 93 bernuansa kuning karena kami bangga alma maternya. Bila dingin sedang mengusik 10 kota diterjang salju, kisah kasih kami sangat unik mengharu biru di kampus ungu. Silahkan saksikanlah tayangan persembahan dari Angkatan 93. Alma materku setia berjasa, Universitas Indonesia, kami wargamu bertekad bersatu, kami amalkan ridharmamu dan mengabdi Tuhan,
dan mengabdi bangsa dan negara Indonesia. Hadirin, asal kapas menjadi benang, benang disulam, kainlah jadi. Cukup sudah kami mengenang, kini saatnya kami mengabdi. Selanjutnya kami minta pada teman kami untuk memperkenalkan dan juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Angkatan 93. Disilahkan. Cinta, silakan, Sin. Udah berapa menit nih? Berapa menit dimarahin nih? Cepetan ya. Belum 7 menit. Ayo Sinta, Ya. Oke, selamat sore teman-teman, kakak-kakak dan Pas 7 menit ya. Bapak Ibu dosen sekalian. Belum. Udah timer udah mulai ya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami Angkatan 93. Silakan. Walaupun di sini kami mungkin paling muda ya. Tapi apa yang bisa kami berikan mungkin kami coba sharingkan, coba ya sebagai juga mengingat waktu masa lalu. Sejak kuliah memang kami cukup dekat. Kebetulan juga sama angkatan-angkatan awal masih sedikit ya. Ada 41 orang di angkatan 93. Dan setelah lulus pun kami masih sempat ketemu beberapa kali. Tetap komunikasi, waktu itu masih zaman BlackBerry, sampai akhirnya masuk ada WA group. Dan dulu di akhir kuliah pun kami tetap menjaga hubungan, dan juga ada buku primbon yang selalu kami pegang, buku Angkatan 93. Ya, ini di sini ada data-data teman-teman kami, jadi masih tetap kontak, masih tetap berhubungan, dan nanti ada teman kami yang akan menjelaskan lagi apa kegiatan kami. Dan ini kalau kelihatan absensi kami. Ya, mungkin akan dilanjutkan yang lain ke kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan sampai akhir-akhir ini. Lanjut ke Meli ya. Silakan, Meli. Aku belum, oke. Selamat sore kakak-kakak dan bapak ibu sekalian. Jadi seperti yang disampaikan oleh Sinta tadi, kalau kami 93 membangun silaturahmi itu bukan cuma karena kegiatan yang disiapkan dalam waktu 3 kali 24 jam ya Kak, tapi memang waktu sebelum kita sudah siap-siap mau kelulusan pun itu sudah mulai ada buku angkatan, kemudian sudah mulai bekerja, akan ada teman yang menikah, kemudian kami ada piala bergilir. Jadi siapa yang menikah, kemudian piala itu dipegang oleh dia. Dan saat ini silaturahmi kami itu semakin diperkuat dengan adanya WA Group. Sudah masuk usianya ke 7 tahun, tanggal 28 Juni besok itu sudah 7 tahun WA Group kami. Dan melalui WA Group itu kami saling sharing, saling berbagi, suka dan duka, mulai dari ngebahas hari ini mau masak apa, kamu punya resep apa, sampai juga urusan negara kami bahas di situ. Seperti tadi Bapak dan Bapak Ibu lihat, kami saat ini dengan berbagai profesi, dengan latar belakang kesehatan masyarakat, tapi duduk di posisi-posisi yang sangat bervariasi, termasuk yang sebagai ibu rumah tangga pun, sampai yang memang saat ini sedang mengemban tugas negara. Itu semakin membuat diskusi dan kami di WA Group itu semakin kuat begitu. Dan kegiatan-kegiatan real mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Elin. Silakan. Ya, terima kasih Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin dari Angkatan 93. Memang sudah 7 tahun grup kita berjalan, seru banget, yang jelas makin kompak. Alhamdulillah terakhir kami masih bersilaturahmi dengan Pak
Dinar untuk ajang halal bihalal. Dan memang grup kami ini tidak hanya bertemu, ngobrol-ngobrol, tapi kita juga di sini ada kegiatan sosial. Jadi setiap ada kegiatan ada kondisi bencana, kita langsung bergerak untuk menghimpun atau mengumpulkan bantuan di teman-teman sendiri untuk bisa membagi-bagikan bantuan kami kepada yang membutuhkan. Dan terakhir, teman-teman kami selalu aktif dalam mengumpulkan bantuan untuk khusus pandemi COVID-19. Itu aja dari kami. Semoga kita tetap kompak ya guys. Oke, Sisi. Baik lagi ke Sisi. Baik, terima kasih teman-teman 93 semuanya. Mohon maaf kakak-kakak juga Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, angkatan 90 siap-siap untuk perform 7 menit. Sambil 90 menyiapkan performance-nya, saya ada kuis satu saja sebentar. Share screen secara cepat. Jabatan Ketua BEM itu siapa yang jawab gitu? Gak pernah terbayang oleh alumni kampus. Udah ada jawabannya nih, gimana sih? Aduh, ketahuan ya. Mbak Mia nggak boleh jawab ini sekarang. Iya nih, Mbak Mia yang paling bisa jawab. Gelar profesor sudah diraih. Beliau siapa dia nih ya? Siapa ya? FKM. Apa jabatan yang pernah dipangku oleh beliau? Ketua BPM. Ketua BEM. Ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, BPM, MPR-nya lah. Ketua BEM tahun 2000. BPM. Ketua BEM. Bukan. BPM. Badan Perwakilan Mahasiswa. BEM, bukan BPM, BEM. Waktu di 93 kita bilangnya dia ketua BEM. Ya, dan eksekutif mahasiswa. Bukan, Hidayat juga. Bukan, Hidayat ketua pemuda Banyumas. Betul sekali. Oke, satu lagi. Bukan itu, Budi nggak gitu. Bang Tobias salah. Lihat ini. Halo. Rama, kesan pertama kita pernah kalau ketemu beliau. Setiap semester kita harus serahkan KRS tuh ke ibu yang berjilbab ungu ini. Setelah lulus juga kita harus. Bu Partia. Iya, tapi pertanyaannya. Gedung B. Di gedung mana? Lantai 1. Aduh, payah deh. Lantai 1. Baik, saya serahkan ke angkatan 90 7 menit karena kita masih ada lagi performance lain ini sebelum sholat maghrib. Mohon maaf. Silakan. Ya. Angkatan 90, 93 semua angkatan yang lain di off ya. Videonya. Ya. Silakan langsung 90. Angkatan 90. Bes? Halo. Ya, lanjut. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kehadiran angkatan 90. Di sini angkatan 90 ini merupakan angkatan yang paling berbahagia saat ini. Karena bisa melakukan reuni yang ke-30 tahun. Reuni 30 tahun yang kemudian dihadiri oleh para undangan yang terdiri dari angkatan 89 sampai 93. Oh, pembajakan. Jadi undangannya lebih banyak daripada yang berulang tahun. Ini mohon maaf salah satu berkah dari COVID
Walaupun COVID adalah berkah yang negatif, tapi sisi positifnya harus kita manfaatkan. Kalau tidak ada COVID, barangkali saya tidak yakin acara ini bisa berlangsung dengan baik. Jadi kita nikmati, kita berdayakan manfaat positifnya, walaupun tadi kita berjauhan, tapi silaturahmi dengan 7S yang dipesankan oleh Pak Gus tadi, itu bisa kita dapatkan, kita hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya sapa dulu beberapa dosen yang pernah menjadi wali kelas. Di sini ada Prof. Ratna tadi sebagai wakil dekan, bukan wakil, pembantu dekan dulu ketika tahun Pak Kemal ya, dengan partnernya Pak Izhar dan Pak Sahrizal. Kemudian ada beberapa yang lain, Bu Agustin, tadi Bu Dekan, Bu Sabarina dengan timnya, dan sebetulnya kita undang Pak Alex sudah bersedia, tapi mungkin di detik terakhir beliau tidak berhalangan untuk bergabung. Karena dari Pak Alex itu kita dapat pembelajaran yang paling gampang dulu tentang organisasi, perencanaan. Gitu. Jadi sebetulnya tanpa perencanaan, sebetulnya bukan tanpa perencanaan. Jadi tidak mungkin semua kegiatan itu tanpa perencanaan. Ya walaupun kegiatan hari ini bilangnya hanya 3 atau 2,5 hari perencanaannya, tapi itulah perencanaan. Yang paling gampang dulu Pak Alex itu saya ingat adalah ketika bangun pagi kan tidak mungkin kita cuman ngawur atau tanpa kehilangan arah gitu. Pasti kita sudah punya rencana. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dalam waktu dekat ataupun mau dalam jangka panjang itu bisa berhasil diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terkait dengan 90 siap-siap tadi performan kepada host untuk mempersiapkan videonya. Tapi sambil dipersiapkan video, saya ingatkan ada anggota kami itu ketika masuk ada 47 mahasiswa. 47 itu kemudian keluar, kayaknya keluar 47-47-nya. Walaupun ada satu yang keluar tanpa melewati ujian skripsi. Tapi sisanya alhamdulillah 46 itu berhasil menjadi sarjana semua. Yang kalau sekarang telah bermetamorfosis. Videonya bentar ya. Lainnya best. Ya. Waktunya masih banyak ya? Ya, 2 menit. Waktunya 2 menit. mepet sekali. Silakan. 2 menit. Mepet sekali. Ya, ya 2 menit. Udah mepet sekali. Ya, boleh langsung video karena kita mengejar sholat maghrib. Ya, langsung video saja. Mana videonya? Oke. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me from tonight until the end of time. You sit down everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the meaning in my life, you're the inspiration.
And I know, yes I know that it's plain to see. So in love when we're together. Now I know that I need you here with me. From tonight until the end of time, you should know. Everywhere I go, always on my mind, you're in my heart, in my soul. You're the meaning in my life, you're the inspiration. You bring feeling to my life, you're the inspiration. Wanna have you near me, I wanna have you hear me say yeah. No one needs you more than I. No one needs you more than Wanna have you near me? I wanna have you hear me say yeah. No one needs you more than I need you. You're the meaning of my life. You're the inspiration. You bring feeling to my life. You're the inspiration. You love somebody till the end of time. When you love somebody, oh no, nobody needs you more than that. When you love somebody till the end of time. When you love somebody, oh Ya, terima kasih videonya. Sekarang sudah bermetamorfosis semuanya. Ada Ukik, dapat salam dari Ukik di Kepala BKKBN Yogyakarta tidak bisa hadir. Kemudian ada Cecep di Pemda Lebak, ada Tulus di Pemda DKI. Kemudian para bermetamorfosis jadi dosen ada Sarah, ada Nurul di UHAMKA, ada Triana dan Kumala di UMJ, Samila. Kemudian ada Suati Deta Libuk, kampung halamannya di Salo. Ada Asnawi kembali ke kampung halamannya di Aceh. Dan ya, makasih Besra, makasih. Cahyo kembali ke kampung halamannya di Depok. Oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Baik. berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Besra. Terima kasih Angkatan 90. Ini waktu kita hanya tinggal sedikit lagi. Kakak-kakak harap memperhatikan betul waktunya. Kalau memang ada sambutan dan ada video, boleh dipilih yang mana. Karena kita masih ada 3 acara untuk Angkatan 92, 91, dan terakhir dengan Pak Kemal. Mungkin dari 92 dipersilakan. Boleh pilih kalau ada speech dengan video, yang mana yang akan ditampilkan. Silakan. Kita sudah dikejar waktu betul-betul. Ya, mohon kalau Pak Kemal, mohon Pak Kemal mohon waktunya sampai terakhir Pak Kemal ya. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen MUI, sekaligus yang kami banggakan atas jasa Bapak Ibu dosen semua bisa sukses pada hari ini insyaallah. Terima kasih kesempatan diberikan kepada Angkatan 92. Namun memang mohon maaf kami tidak bisa berlama-lama karena akan segera ke Salemba, ada kuliah farmakologi yang harus kami laksanakan. Takut ketinggalan kereta. Untuk selanjutnya mari simak tampilan dari Angkatan 92 ini. Silakan.
Alhamdulillah, semoga tadi bisa memberikan gambaran tentang KAN Angkatan 92 S14 KNUI. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kakak-kakak kami dan adik-adik kami. Semoga kita sehat selalu, punya andil untuk negeri ini, dan tetap kompak FKI. Amin. Amin. Keren. Nah, terima kasih, keren sekali 92. Yang terakhir mungkin 91, boleh pilih antara video saja atau pembukaan atau kata pengantar, silahkan. 91. Setelah itu kita Makasih, akan Barara. Saya Dian Ibu ya, wakil ya. Pak Kemal, ya silakan Kak Dian.
Ya, saya 7 menit ya, 3 menit speed sama 4 menit video. Ya. Silakan video, Baik. silakan yang Assalamualaikum lain. warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dimatikan yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Kakanda dan Adinda semua, kami Angkatan 91, ya, senang bisa berjumpa semua. Semoga silaturahmi ini berbawa berkah buat kita semua. Angkatan 91 awalnya 41 orang, 1 orang mengundurkan diri di semester 3, jadi 40 orang semuanya, dari 7 ada 11 laki-laki dan 30 perempuan. Kalau dari sisi achievement, sebagian ada yang milih jalur dosen, bintangnya adalah Prof. Budi Hidayat. Ya, beliau guru besar umur 39 tahun. Guru besar SKM yang pertama, umur 30 tahun sudah PS dari Jerman. Kalau dari dunia swasta, ada bintangnya Pak Dedi Hidayat. Nah, dia pernah jadi manajer SDM di grup grup Astra. Kemudian kalau dari jalur PNS Kementerian, bintangnya ada Bu Mitri nih, Mitri Rahmawati ya. Soalnya udah eselon ya, Mitri, eselon 4 atau 3, eselon 4 kali istilahnya gitu ya. Nah, barangkali itu pengantar. Di sini videonya kita ada pernah reuni Perak tahun 2016 dan terakhir 2020 di rumah Prof. Budi. Tolong host, bisa nggak di-share video saya? Sudah di-share di folder ya? Saya nggak bisa share nih dari HP. Tolong dong, para Bapak Ibu host. Siap? Ya, siap. Kasihku, ucapkan
Ya, demikian presentasi dari 91. Jadi ada 3 orang dari kami yang sudah almarhum ya. Pertama adalah Baby Amalia, kemudian Santoro, dan terakhir adalah Rustini atau Nino ya. Demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para Om dosen. Dono, maaf Om Dono, dari 490 juga ada yang udah almarhumah Aulina namanya. Ya, Oh, Aulina, ya, ya. Iya, iya. Ya. Jadi Kasih. terima kasih kepada para bapak ibu dosen yang telah membimbing kami selama ini sehingga kami menjadi seperti ini. Dan juga kepada kakak kelas yang sudah membimbing kami 89, 90 dan adik kelas juga membantu kami selama ini juga membimbing. Terima kasih banyak. Burung Idan, Burung Cenderawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dian. Jadi kita sudah semua perform ini 5-5-nya. Saya pastikan dulu supaya tidak ada yang skip. Oke. Parah videonya dong. Oh ya, sorry lupa. Oke. Oke, videonya nyalakan semua teman-teman. Videonya nyalakan lagi. Videonya nyalakan semua. Terakhir, sebelum kita selesai, kita dengarkan dulu nasihat dari Pak Kemal, sekaligus juga menutup acara ini. Tetapi ada sedikit pesan dari Angkatan 89 tentang hadiahnya, mungkin Mas Dono bisa sampaikan jumlahnya dan akan diberikan kepada siapa? Terima kasih atas ini bahwa kami mungkin angkatan lain juga ada, tapi Angkatan 89 sudah akan memberikan tanda kasih kami kepada putra-putri dari almarhum Solihin Jawadal Furqon, sahabat kami yang sudah mendahului kita semua. Mudah-mudahan beliau dimudahkan, kita juga semua. Mbak, itu masih ada tadi ya, istrinya mau? Ya. Masih ada. Ya. Ya, kalau Ipik tolong sebutkan, nggak usah sebut Ipik, nggak usah jumlahnya Ipik, silakan Ipik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Mbak Nur Laila, kami berinisiatif untuk mengumpulkan beasiswa untuk anak-anak Mbak Nur Laila sekeluarga. Semoga bisa menambah biaya sekolah untuk anak-anak semuanya dan semoga sukses semuanya. Insya Allah akan kami serahkan ke Ketua Angkatan untuk kemudian disampaikan ke Mbak Nurla sekeluarga. Terima kasih banyak kepada teman-teman seluruhnya S1489 dan teman-teman semuanya yang hadir pada acara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angkatan 89, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Terakhir kali Pak Kemal, kami persilahkan sekaligus Pak untuk menutup acara ini. Dan nanti sebelum betul-betul selesai, teman-teman videonya dinyalakan, kita akan foto bersama. Ini di layar saya ada 4 halaman, berarti ada 4 kali akan difoto. Sek-sek gitu, pastikan bahwa nanti setelah sesi jangan kemana-mana dulu setelah Pak Kemal. Pak Kemal, persilahkan Pak. Baik, terima kasih Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sekalian, para dosen dan juga para alumni. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur selalu bahwa kita bisa bertemu pada hari ini, pada hari yang baik, dengan suasana hati yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi amalan baik kita. Ada memori saya kira yang sangat baik. Saya memang secara sengaja mulai tahun 1989 itu sering menyapa ya teman-teman sekalian. Salam sehat, ya ini merupakan salam sehat. Jadi saya selalu bertanya, bagaimana sehat-sehat semuanya? Saya senang sekali itu. Nah itu dia, itu jawabannya yang saya paling suka, yaitu selalu disambut dengan Alhamdulillah. Nah, sehingga pada suatu saat
itu Pak Husen atau Husen ya, saya selalu manggilnya Husen sih sebenarnya. Cuman kalau di EAKMI aja kalau saya panggilnya Pak Husen gitu ya. Jadi dia bertanya, Pak Kemal, jadi langkah pertama kita apa ini? Saya bilang sama Husen, langkah pertama kita adalah puji syukur dulu, baru kita melangkah. Nah, itu selalu. Jadi saya selalu ingat itu. Itulah saya kira suatu kesan memori yang baik dari angkatan 89 sama 90 kalau saya tidak salah ya waktu itu ya. Nah, bukan main ya, hari ini kita bertemu dengan, kalau tadi Lucy mengatakan orang-orang hebat. Ya, saya kira memang betul. Hari ini kita bertemu dengan orang-orang hebat ya, para alumni UI ya. Alumni UI loh, gitu. Tadi ada angkatan 93 ya. Ada tuh yang bangga banget tuh sama alma maternya tuh UI tuh. Sampai pakai baju kuning tuh ya. Bagus ya. Ya memang saya kira para alumni, baik putri-putrinya, ya ini semuanya cantik-cantik nih saya lihatnya nih. Nggak ada yang lebar kok. Juga alumni yang putranya ganteng-ganteng. Lah iyalah ganteng-ganteng ya. Kan nggak ada yang cantik. Oke, jadi saya kira apalagi pada suasana COVID ini tidak ada yang paling berharga kecuali kesehatan kita. Ya, jadi dengan sehat kita inilah kita bisa bersilaturahmi, bisa menjalin tali kasih. Ya, kalau dulu waktu mahasiswa saya mengatakan dengan sehat maka kita bisa produktif secara sosial dan ekonomi. Itu waktu kalian masih mahasiswa. Tapi sekarang sudah menjadi alumni, mungkin saya tingkatkan sedikit ya. Jadi supaya sehat agar bisa produktif dunia dan akhirat. Gitu ya. Nah, karena kan badan kita ini adalah punya entitas yang lain yang kita kenal sebagai ruh. Jadi mudah-mudahan dengan sehat kita bisa bersilaturahmi, kita bisa meneruskan amalan-amalan soleh kita. Saya kira begitu ya. Jadi terakhir ini, sebagai penutup, saya betul-betul bangga pada kalian semua. Apapun yang telah kalian lakukan, kalian sudah berkiprah di mana saja, tempatnya di bidang apa saja. Jadi singkatnya adalah I love it. Genuinely, you have done great jobs. Ya, teruskanlah itu semua, lanjutkan selalu dengan semangat yang menggelora, ya, gitu. Jadi saya atas kiprah kalian semua itulah, ya. Dan itu secara khusus adalah SKM 4. Maka sekarang pada tahun 2019-2020, peminat yang masuk untuk program studi S1 Kesehatan Masyarakat itu menempati suatu tingkat yang cukup tinggi. Jadi ada 64 program studi di UI, 20-nya merupakan favorit. Dari 20 ini ada yang saintek, di situ ada FKM, ada yang humaniora sosial. Nah, di antara yang 10 itu, maka peminat dari SMA yang ingin menimba ilmu di bidang kesehatan masyarakat itu adalah favorit nomor 4. Ini adalah berkat kalian semua. Apapun yang telah kalian lakukan, saya sangat bangga. Ya. Teruskanlah itu, dan saya kira ini angkatan 89, 90, 91, 92, 93 ini bukan main. Mantap betul atau mantul, ya, gitu ya. Saya kira cukup ya.
Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kemal. Memang ini Golden Age S14 ya, 89 sampai 93. Golden Age ya. Sekian itu saja kakak-kakak, teman-teman, Bapak Ibu dosen semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan kontribusinya. Kami minta maaf panitia apabila ada kekurangan dan juga terasa berkejar-kejaran karena memang harusnya kita mulai lebih siang tadi ya. Tetapi ya inilah percobaan pertama kali menjadi MC online. Jadi Husen, MC dan muncul. saya ditinggal sama Kak Husen ini sebetulnya harusnya berdua ini. Jadi itu saja dulu. Mudah-mudahan ini nanti direkam juga, sudah direkam dan kita akan putar ulang kembali. Rencananya dimasukkan ke dalam YouTube channel. Dan sekali lagi salam sehat, salam sejahtera dan mudah-mudahan kita selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Foto tadi sudah atau mau difoto lagi? Foto lagi biar siap. Ya kan Lagi. tadi nggak siap. Oke. Di candid dong berarti. Fotonya belum. Mas Dono, screen share-nya dimatikan dulu. Oke, sekarang buka dulu videonya semuanya. Ya. Saya belum. Yang masing-masing punya pasangan, silahkan dipeluk. Pak Dono, ayo. Oke. Pasangannya imajiner. Ada berapa pasangan nih? Vivi dan Edi, kenapa berjauhan? Pak Dono bisa diem itu. Ayo. Oke. Halaman Judul pertama. 89, 90, 91, 92, 93. Oke, halaman kedua. Iya. Halaman ketiga. Wah, ini. Senyum semua. Mbak Lucy, nggak ada fotonya? Nggak ada videonya? Iya, udah semuanya. Beres. 4 belum. Halaman 4 sudah. Bentar dulu. Ini gimana caranya? Gimana caranya share-nya berhentiin? Gimana caranya? Lupa. Gimana caranya? Oke, nanti kita share ke grup masing-masing ya, kakak-kakak semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Sehat semua. Stay healthy. Jaga jarak. Bye. Jaga jarak, udah jauh. Bagus berarti kita mengimplementasikan kesehatan masyarakat. Halo Nina. Iur. Lucy, Dona. Nina. Hadir. Aduh, miss you. Hai Rara. Sorry aku telat ya, maaf. Oke. Lucia. Nanti ada di YouTube katanya. Oke. Kangen kuliah bareng sama Kak Fajri. Mbak Mia, dadah Mbak Mia. Halo Mbak Iya, aduh mana aja Mia. Bu Agustin, makasih ya Bu Agustin masih di sini, Bu Agustin. Kelihatan. Mas Dedi, 93 mau foto makasih. bareng nggak? Mas Dedi. Sama-sama. Jangan Mas live Dedi dulu dong. kurusan. Kami kurusan nggak? Ngaku lu. Kalian kayaknya enggak. Kita nggak kurusan ya? Gimana Mas Dono? Memuai. Enggak? Memuai ya? Aku gemukan nggak? Mas Dono sama seperti dulu, sampai sekarang sama saja. Mbak Ana Triana Sri Santiori ini nggak ada ya? Ada tuh Ana ada. Ada Mi. Budi sama Ana dulunya ada. Oh ada Kak Ana. Iya, Budi, halo. Halo Mbak Ana, Mas Udinya mana? Udinya. Coba kita Loh, ini. yang pasangan bareng-bareng terus dipoto bareng, boleh nggak? Pasangan. Ana Udi. 93. Ayo keluarkan pasangan perangkatan. Bukan. Vivi sama Edi ada nggak? Yang lain videonya di offin dong biar kita. Enggak.
Mana Pipi? Atau yang punya Silakan. story. Yang punya story. Story. Yang punya story juga boleh. Yang punya story siapa sih? Uke Paramita. Oh, enggak ya? Rini, mana Rin? Masih ada? Coba Udi, kamera lo nyalain dong Udi. Nyala. Ah, ini ada. Oke, tolong yang single, single, videonya matiin. Cuman yang double aja, yang kawin sama aku tuh ntar matiin dulu. Cuman kita doang. Majuin deh biar agak. Ya udah. Udah, oke. Kiri, udah. Tunggu mana? Udi, udah. Apa? Udi ada dua kameranya nih, dua angle. Ada Udi, ada Ana. Sombong. Yang motret siapa? Salma, potretin dong. Siapa nih? Salma nih host teman kita. Oke. Udah Salma, udah potret belum? Udah. Ya, kita dulu ada yang motret gak sih? Aing udah kelihatan. Oke, udah. Boleh nyalain lagi videonya semua. Udah aku foto Mas Don, nanti aku kirim ya. Oke, terima kasih. Terima Ya kasih. sudah, monggo silakan sholat maghrib semua. Kita tolong Kita izin. depan. Lagi. Assalamualaikum. Lucy. Pamit. Pamitan. Ra, 93 foto dulu, Ra. Ya silakan. Kalau ruangan ini bisa dibuka terus ya Salma ya. Biarin siapa yang mau di sini terus silakan. Izin pamit ya teman-teman semua. Oke, sih ada sih foto sih habis itu udah sih. Masih sih. Ayo, 93 yang cakep-cakep semua. Angkatan cakep. Semua cakep. Emang nggak ada yang gampang. Pamit ya. Salah kali komentarnya ya. Tinggal ini nih. Oke. Terima kasih banyak semua. Tapi recordingnya udah selesaiin aja ya. Ya, oke. Ya, makasih. Oke, halaman kedua. Iya. Halaman ketiga. Wah, ini. Senyum semua. Mbak Lucy, nggak ada fotonya? Nggak ada videonya? Iya, udah semuanya. Beres. Halaman 4 sudah. Dulu. Ini gimana caranya? Gimana caranya screen-nya berhentiin? Gimana caranya? Lupa. Gimana caranya? Oke, nanti kita share ke grup masing-masing ya, kakak-kakak semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Kak wabarakatuh. Kelas. Bapak Ibu dosen, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Sehat semuanya. Semua. Stay healthy. Jaga jarak. Bye. Jaga jarak, udah jauh. Bagus berarti Jauhan ya. kita mengimplementasikan kesehatan masyarakat. Halo Nina. Iur. Lucy, Putra. Nina, hadir. Aduh, Hai Rara. Sorry aku telat ya, maaf. Oke. Lucia. Nanti ada di YouTube katanya. Ya, oke, sip. Oke. Kangen kuliah bareng sama Kak Fajri. Mbak Mia, dadah Mbak Mia. Halo. Mia, aduh mana aja Mia. Bu Agustin, makasih ya Bu Agustin masih di sini, Bu Agustin. Kelihatan.
Mas Dedi, 93 mau foto makasih. bareng nggak? Mas Dedi, Sama-sama. Mas Dedi kurusan. Kami kurusan nggak? Ngaku lu. Kalian kayaknya enggak. Kita nggak kurusan ya? Gimana Mas Dodo? Memuai. Nggak? Memuai ya? Aku gemukan nggak? Mas Dodo sama seperti dulu, sampai sekarang sama saja. Change. Mbak Ana Triana Sri Santiori ini nggak ada ya? Ada tuh Ana ada. Namanya Budi sama